Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba memulai pelajaran pertama, yaitu menyusun naskah lakon seni drama. Untuk materi kali ini mungkin kita akan mengerjakan beberapa teknik penulisan naskah lakon yang akan nanti kita tampilkan. Langkah-langkah membuat naskah lakon itu adalah yang pertama menentukan tema. Nah, di sini tema merupakan ide cerita yang disampaikan pengarang kepada penonton. Nah, jadi Ananda semua diminta untuk menentukan tema. Nanti tema itu akan disampaikan melalui ide cerita. Selanjutnya, yang kedua adalah menentukan persoalan. Di dalam membuat naskah, persoalan atau konflik merupakan inti dari suatu naskah lakon. Titik awal konflik harus diciptakan dan disesuaikan dengan tema yang ditentukan. Nah, contohnya di sini, apakah kalian mengenal yang adanya alur Aristoteles? Nah, kalau kalian mengenal alur Aristoteles, di situ nanti bisa kita masukkan di dalam naskah yang akan kalian bikin nanti. Selanjutnya, membuat sinopsis. Di dalam cerita, sinopsis adalah ringkasan cerita dari awal hingga akhir. Sinopsis digunakan dalam proses menulis lakon agar alur cerita tidak melebar kemana-mana. Nah, contohnya apa tujuan sinopsis? Tujuan sinopsis itu gunanya untuk memberitahukan penonton atau memberitahukan batasan-batasan cerita yang ada di dalam naskah yang akan kita bikin nanti. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah menentukan kerangka cerita. Nah, kerangka ini membagi jalan cerita mulai dari penampakan, konflik, klimaks, hingga penyelesaian. Dengan kerangka cerita, penulis akan mempunyai batasan yang jelas sehingga cerita tidak bertele-tele. Nah, sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa ada beberapa alur yang bisa kita gunakan. Yang pertama yaitu alur Aristoteles. Nah, alur Aristoteles itu apa-apa saja isinya. Alur Aristoteles itu yang pertama ada yang namanya pemaparan awal. Ya, pemaparan awal. Setelah pemaparan awal masuk ke tahapan konflik. Konflik itu masuk ke tahapan konflik, disitulah awal mulai konflik. Setelah itu masuk ke tahapan klimaks. Klimaks itu adalah puncak dari masalah. Setelah puncak dari masalah, setelah itu bagaimana caranya penulis harus bisa menyelesaikannya dari masalah tersebut. Nah, dengan kiranya cerita penulis akan mempunyai batasan yang jelas sehingga cerita tidak kemana-mana dan tidak bertele-tele. Nah, sekarang kita menentukan tokoh atau menentukan tokoh protagonis. Nah, tokoh protagonis ini dengan menentukan tokoh protagonis, maka tokoh lainnya mudah ditemukan. Misalnya mengenai sifat licik, tokoh protagonis dapat diwujudkan sebagai orang yang rajin, jujur. Semakin detail sifat atau karakter protagonis, semakin jelas karakter tokoh antagonis. Kita mengenalkan ada beberapa tokoh-tokoh yang ada. Protagonis itu biasanya lawannya apa? Antagonis kan? Nah, tokoh antagonis ini akan kita pertajam. Kita akan mempertajam dengan apa? Dengan tokoh protagonis tadi. Selanjutnya,
Nah, di sini kita bisa lihat untuk tahapan selanjutnya menentukan cara penyelesaian. Dalam beberapa lakon ada cerita yang diakhiri dengan baik dan ada pula yang diakhiri secara tergesa-gesa. Nah, di sini maksudnya setelah terjadi beberapa klimaks, setelah klimaks itu penyelesaian. Nah, setelah penyelesaian tadi itu bisa jadi terserah aktor mau sutradara akan mengakhirinya seperti apa. Contohnya itu happy ending. Berarti kalau happy ending berarti tokoh utama atau protagonis itu dianggap bahagia atau senang, atau sebaliknya malah, atau tokoh utama atau protagonis mati atau meninggal. Nah, itu berarti jadinya tragis. Nah, itu terserah sutradara mau menentukan ke yang mana, yang mau pilihan yang mau dipentaskan atau dituliskan. Nah, biasanya penonton lebih suka akhir cerita yang mengesankan. Oleh karena itu, tentukan akhir cerita dengan baik, logis, dan tidak tergesa-gesa. Nah, sekarang untuk selanjutnya kita akan coba buat atau belajar menulis. Saya maunya kalian buatlah naskah lakon sesuai dengan urutan yang sudah ditentukan di atas. Nah, kalian harus berani menentukan temanya, terus menentukan alur cerita semuanya yang sudah kita bahas di atas tadi. Baik, ini ada kata-kata sedikit buat kalian. Saat kita punya harapan, maka kita akan fokus pencapaian tujuan. Ini adalah dramatik ini, bagaimana bicara membaca naskah. Kami dari Teater Silakan. Sastra Ulang Ditonton. akan membawakan naskah Malam Jahanam. Kali ini disutradarai oleh Hendra Utai dengan pemain Mat Kontan diperankan oleh Hendra Utai, Soleman oleh Mot Satria Ulang, Paijah oleh Dianita Putri, dan Utai diperankan oleh Legu Hadiwiguna. Selamat menyaksikan. Babak 7. Paijah masuk. Tinggal Sulaiman yang gelisah lalu merokok. Tapi rokok itu baru dihisap lalu dimatikannya. Ia permainkan senternya karena gelisah. Ini bentuk drama. Lalu pergi menuju kejauhan. Ini bentuk drama. Melemparkan batu lalu kembali lagi. Ya, Paijah keluar sebentar tapi masuk lagi. Sebab dari jauh tawa Utai sudah didengar. Untuk itu Tak lama kalian kemudian, silakan Mat Kontan dan nanti coba Utai bikin naskah. tiba di halaman. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesusahan